Saya waktu itu sempat kecewa sih sama Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan, saya sudah berdoa sedemikian rupa, saya sudah belajar mati-matian, segala apapun sudah yang terbaik saya lakukan. Tetapi kenapa saya gagal ya? Saya berpikir begitu. Kalau omset saya per hari itu saya paling top itu di 55 juta per hari. Ya, itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu ya, pas weekend. Tapi kalau di hari-hari biasa 38, 40, sekitar segitu. Saya juga bingung kenapa ramai banget. Mungkin karena suasananya berbeda dengan tempat lain kali. Maksudnya ini di tengah kota, terus suasananya kayak gini, kayak langsung masuk tuh kayak langsung masuk di Jogja gitu kan. Kayak langsung bangunannya langsung kayak terkurung begitu. Itu mungkin begitu. Saya juga nggak punya pengalaman mas di food and beverage, nggak ada gitu loh. Saya hanya learning by doing aja ini, bener deh. Halo, perkenalkan nama saya Peggy. Saya pemilik usaha restoran Pawon Sambal Kentir. Usia saya 55 tahun sekarang. Saya aslinya sebenarnya dari Papua, tetapi saya suka sekali main ke Jogja karena suasananya tuh nyaman aja gitu. Makanan murah dan vibes-nya tuh yang orangnya tuh yang ramah-ramah, terus enak aja di setiap jalan-jalan desa. Walaupun itu juga sawah, itu jalannya halus, mulus. Jadi kalau naik sepeda tuh kayak bablas aja gitu. Jadi makanya saya suka sekali ke Jogja. Iya. Awalnya kalau saya ke Jakarta sih udah dari tahun 89 ya. Saya dari Papua, kemudian saya kuliah di ASMI, sekretaris, tetapi belum selesai kuliah tiba-tiba ada lamaran pramugari ya. Jadi saat itu saya membaca bahwa persyaratan menjadi pramugari harus pintar bahasa Inggris, harus kulitnya mulus, harus cerdas dan pintar, dan tingginya juga cukup. Jadi imajinasi seorang anak kampung yang dengan keterbatasan fasilitas, dan pada saat itu saya kan memang tidak ada kursus bahasa Inggris, tidak ada sama sekali, tetapi saya harus bisa berbahasa Inggris. Jadi saya caranya adalah kemana-mana saya jalan tuh pakai kamus. Jadi dari zaman dulu tuh kan ada kaset ya. Jadi saya tidak mengerti apa sih arti itu lagu-lagu barat itu lagu apa sih artinya. Saya baca kamus, terus saya dengar semacam headset yang untuk pronunciation apa. Jadi saya belajarnya bahasa Inggrisnya otodidak. Belajar sendiri, otodidak di Papua. Lagi waktu saya masih SMA, karena rumah saya itu dekat dengan bandara. Jadi saya selalu dari pagar gitu. Bandara itu kan restricted area yang tidak bisa dimasukin sembarang orang. Tetapi kan kantor bapak saya itu di sebelahnya bandara. Jadi setiap saya kalau ikut bapak saya ke kantor, terus nanti pesawat Garuda mendarat, ada pramugari turun dari pesawat, terus tarik koper, itu wah itu imajinasi saya tuh langsung melayang-layang, saya pengen banget jadi pramugari. Jadi waktu itu segala sesuatu saya sudah persiapkan matang. Maksudnya saya hanya berpikir kalaupun nanti saya gagal, tetapi yang penting saya sudah mempersiapkan diri dengan apa? Dengan banyak membaca, dengan belajar bahasa Inggris otodidak dengan segala keterbatasan yang ada. Terus saya pengen pokoknya saya harus tinggi, jadi saya setiap hari itu minum susu, dan setiap saya lihat apa aja yang bar, yang saya bisa gantungan, jadi saya semacam pull up begitu, saya gantungan terus dari saya kelas 1 SMA. Dan kebetulan juga mama saya kan agak kecil ya, dan saudara-saudara saya juga kecil. Saya sendiri yang tinggi karena saya pull up terus waktu itu kan kayak masih masa pertumbuhan ya. Semua itu saya lakukan dengan benar-benar saya yakin suatu saat saya akan menjadi seperti itu. Dan waktu saya terbang ke Jakarta, saya sekolah di ASMI, waktu itu ambil jurusan sekretaris, kemudian tiba-tiba baca koran, kok ada penerimaan pramugari, saya coba lamar lah, waktu itu Merpati. Dan yang saya amazing aja karena saya hanya belajar otodidak dengan kamus yang saya bawa kemana-mana. Sampai di Jakarta saya kan ingin memperdalam, saya punya bahasa Inggris ya. Jadi waktu itu di Jalan Pramuka situ kan ada Lembaga Indonesia Amerika yang memang satu-satunya kursus yang terbaik kala itu, yang di tahun 89 ya. Jadi saya waktu itu masuk di sana, dites dan itu kan ada 2 level, intermediate
intermediate kan 1, 2, 3, 4 sampai 6, kemudian advance. Advance itu ada beberapa. Dan pada saat itu saya dites dan saya masuk di advance, bukan lagi intermediate. Itu membuat rasa percaya diri saya semakin tinggi. Kenapa? Jadi apapun yang sudah saya upayakan itu semacam tabungan yang akhirnya my dream come true. Jadi saya sambil kursus di Lembaga Indonesia Amerika, terus saat itu Merpati Nusantara buka lowongan waktu itu. Dan pada saat saya diwawancara waktu itu, ini hari pertama banget diwawancara, disuruh sebut cuman simple things, 1950. Saya benar-benar gagap dan saya tidak bisa berkata-kata apapun. Jadi seperti orang yang sama sekali blank, tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dan akhirnya saya fail waktu itu. Saya waktu itu sempat kecewa sih sama Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan, saya sudah berdoa sedemikian rupa, saya sudah belajar mati-matian, segala apapun sudah yang terbaik saya lakukan. Tetapi kenapa saya gagal ya? Saya berpikir begitu. Terus ya udah saya melanjutkan, saya punya kuliah aja gitu di ASMI waktu itu. Terus beberapa bulan kemudian di koran baca lagi ada penerimaan Garuda Indonesia waktu itu. Saya nggak berani. Kenapa? Karena Garuda Indonesia itu kan flag carrier Indonesia yang begitu besar, maksudnya terbesar di Indonesia gitu ya. Dan itu kayaknya tuh yang prestisnya tuh luar biasa untuk seorang pramugari Garuda Indonesia. Terus saya diskusi lah sama mama saya, sama kakak saya, terus mereka sampaikan bahwa jangan pernah kecewa dengan sesuatu yang kamu anggap gagal, karena apa yang kamu anggap baik belum tentu itu Tuhan anggap baik. Jadi just do it gitu. Jadi maju aja, nggak apa-apa. Saya maju mundur waktu itu karena Merpati aja saya gagal, gimana Garuda gitu pikiran saya. Tetapi oke lah, saya coba lagi, saya berdoa. Ternyata yang saya takjub banget pada saat diwawancara hari pertama itu, saya disuruh menceritakan tentang childhood saya selama saya waktu di Papua. Pada saat diwawancara itu saya bercerita tuh smooth banget, tanpa ada jeda sedikit pun dengan bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia sama sekali, tidak ada hambatan sedikit pun, bergetar pun tidak. Jadi saya seperti bercerita kepada teman. Jadi 2 hari gitu kemudian dikasih pengumuman, saya lulus. Habis lulus kan kita ada banyak sekali tes. Itu masuk Garuda di zaman saya susahnya minta ampun gitu. Dari 600 orang yang diterima hanya 60 orang termasuk saya. Dan dari psikotes, belum medical check up lagi, belum lagi pengetahuan umum. Banyak sekali waktu itu ada 5 atau 6 tahap yang harus saya lewati. Setelah lewat itu masih ada lagi panitia penentuan terakhir. Walaupun kita sudah dikatakan lulus, tetapi ini penentuan terakhir adalah dari semua direktur Garuda yang melihat, oh ini pramugari saya nanti gitu. Dan itulah terakhir, akhirnya saya lulus di Garuda Indonesia. Apa itu membership pecah telur? Membership pecah telur adalah wadah untuk sobat pecah telur semuanya mengupgrade kapasitas diri melalui berbagai keuntungan di setiap levelnya. Dengan bergabung YouTube membership pecah telur, sobat akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti kumpulan video eksklusif dari pecah telur yang berisi tentang pembelajaran bisnis dari narasumber pilihan yang bisa diakses kapan saja. Melalui kumpulan video yang edukatif dan informatif, membership pecah telur akan memberikan ide-ide segar serta wawasan mendalam dari para pelaku bisnis yang telah teruji dan berhasil di bidangnya masing-masing selama belasan hingga puluhan tahun. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dan pecahkan batasanmu bersama kami. Jadi tunggu apa lagi? Gabung membership pecah telur sekarang. Tekan tombol gabung atau join di bawah ini dan nikmati semua keuntungannya. Pecah Telur Academy, bantu pemula bisa pecah telur. Ya, saat zaman saya itu kan untuk orang yang rambutnya keriting, terus kulitnya hitam, kan jarang. Tetapi saya bersyukur punya orang tua yang sangat mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus punya sikap dan bagaimana kita menghadapi bullying begitu ya. Jadi kalau saya pribadi saat itu ya saya bersyukur karena waktu dulu zaman orang tua kita tuh mengajarkan kita kan kayak yang zaman Belanda itu semua serba tertib dengan sudah ditempa begitu. Semenjak saya merantau itu menjadi bekal buat saya. Saya pramugari dari tahun 90
sampai 2001, sekitar 12 tahun ya. Saya punya pengalaman saat itu ada penumpang, dia fobia pakai seat belt. Jadi dia kalau diikat, itu dia nggak mau gitu. Sementara kan untuk safety, kan kita harus. Semua penumpang, itu pesawat tidak akan take off kalau salah satu penumpang ada yang tidak mematuhi safety. Begitu, dan pada saat itu saya menjadi supervisor di dalam penerbangan. Terus saya punya staff, laporkan ini kita udah mau take off, ini udah di ujung runway. Kaptennya sudah bilang, cabin crew ready for take off. Ready for take off berarti kita sudah ambil kita punya posisi masing-masing dan kita sudah harus ini. Tetapi ada seorang penumpang, dia itu nggak mau sama sekali. Terus akhirnya saya sudah lapor kapten, terus saya ke belakang, saya ajak bicara baik-baik. Dia bilang, selama ini saya terbang di airlines manapun dan mereka memaklumi saya kalau saya fobia. Kenapa Garuda Indonesia kayak begini? Katanya begitu. Terus saya bilang, saya minta maaf sudah. Pokoknya kan kita kan harus santun lah sama penumpang. Dia tetap ngotot, nggak mau. Tapi ya biar bagaimana, kita nggak bisa terbang. Dia marah banget sama saya waktu itu. Dia catat saya punya nama, ini kan kita pakai template ya. Dia catat nama saya, nanti saya akan laporkan kamu ke direktur, katanya gitu. Baik, saya bilang gitu, ya. Gitu. Akhirnya, Kapten kita kembali ke parkiran pesawat lagi, ke apron. Terus security datang jemput dia udah ngamuk banget gitu. Ya kita bertemu dengan banyak orang, dengan berbagai macam karakter. Terus ada juga saya terbang ke Jeddah, TKW yang udah stres ya. Karena mungkin di sana juga mungkin dia diperlakukan dengan tidak baik. Kita lagi surfing, itu lagi di atas, kan lagi gelap nih, lagi mau tidur. Penumpang dia lari ke pintu, dia mau buka pintu itu karena dia pengen cepat sampai karena dia stres gitu loh. Jadi kita memang di pramugari kan diajarin untuk bela diri, terus untuk kalau misalnya ada penumpang yang aneh-aneh gitu di pesawat ada borgol, Mas. Jadi bisa diborgol. Terus kalau penumpang misalnya mau melahirkan, kita pun diajarkan melahirkan. Jadi orang kalau memandang seorang pramugari itu bukan hanya servis makanan, bukan. Yang terpenting adalah safety untuk penumpang itu sendiri dan penumpang itu merasa nyaman. Semua safety-nya itu yang diperhatikan, begitu. Saya keluar waktu itu karena suami saya kan pilot juga, dan suami saya itu pilotnya dia bukan di pesawat yang reguler seperti kita, kan kita semua kan ada schedule. Kalau di Garuda kan misalnya kita terbang 15 hari, kita bisa libur 3 hari, tapi kan karena suami saya terbangnya tuh di pesawat charter ya, charter flight, dan terbangnya itu bisa tiba-tiba kapan, itu kan karena pesawat charter kan orang ada yang emergency untuk medevac gitu, untuk orang-orang yang sakit, diterbangkan ke Singapura atau apa. Jadi di dalam mobil itu koper tuh harus standby terus, bukan kayak kita yang regular flight gitu, oh ada schedule begini, oke, berarti nanti saya libur tuh nggak bisa diganggu-gugat gitu, beda. Terus kalau terbang, flightnya juga kan sampai 2 minggu, sementara saya juga kalau ke Eropa sampai 15 hari, saya sudah punya anak 1, jadi saya hanya berpikir kasihan juga ya, bapaknya terbang, mamanya terbang, kan kesian ditinggal-tinggal. Akhirnya saya resign, begitu, saya yang mengalah. Perjalanannya sebenarnya begini, saya hanya mengambil usaha yang tidak jauh-jauh dari hospitality, begitu. Jadi kan kalau pramugari sama food and beverage kan tidak jauh-jauh amat. Jadi saya waktu itu mencoba buka kayak warung kecil-kecil, tapi saya bikin bentuknya tuh lucu kayak kafe kecil aja di pinggir jalan waktu itu. Saya hanya pengen mencoba seperti apa sih berbisnis gitu. Waktu itu di dekat rumah aja sih. Terus saya lihat kok antusias orang-orang kok luar biasa dengan cuman yang tempatnya kecil, cuman saya bikin eye catching gitu. Jadi unik kayak Bali-Bali begitu saya bikinnya. Setelah itu terus ada kesempatan lagi saya buka lagi yang agak lumayan besar. Ya sedang lah. Saya pikir saya tidak berani untuk maju langsung kayak besar begitu, karena siapapun pengusaha yang hebat-hebat dimanapun semua kan starting from zero. Saya pengen merasakan aja seperti apa sih gitu, dan jatuh bangunnya itu luar biasa lah. Itu tahun 2002. Saya ini orangnya suka curious gitu loh. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Jadi belajar dari pengalaman saya waktu jadi pramugari dengan susah payah, I can do it. Terus saya mencoba lagi sesuatu yang baru. Dan saya ingin mengasah kemampuan saya. Kenapa? Karena kalau kita kan diberikan kreativitas nih sama Tuhan. Terus kreativitas itu tidak kita olah atau kita kelola lagi, itu dia akan mati dengan sendirinya. Jadi saya mencoba aja sesuatu yang baru, dan ternyata kan akhirnya bisa menghasilkan uang begitu. Pawon sambal kentir ini baru ya,
tanggal 7 Oktober, jadi ini juga belum setahun. Ya kalau pawon kan bahasa Jawanya tuh kan artinya kan dapur ya, sambal, karena saya kan jual berbagai macam sambal di sini. Cuman kalau kentir, kenapa saya kasih nama kentir? Karena itu saking pedesnya, pedes banget, coba aja. Karena saya punya sambal itu beda, karena hampir 80% menu di sini saya yang develop sendiri. Juga yang di minuman-minuman di saya punya bar, itu juga saya develop sendiri. Jadi kalau misalnya lagi penuh tamunya atau apa, saya juga ikut masak. Terus kalau lagi ini ya saya ke bar, saya bikinkan minum gitu, karena semua itu saya yang develop sendiri. Jadi kadang-kadang kan adalah kendala-kendala dengan SDM ya Mas ya. Ada yang nanti sakit lah, apalah apa, tapi kan ini show must go on. Begitu, ini harus terus berjalan dan tamu-tamu nggak mau tahu. Pokoknya saya mau makan gitu loh. Jadi kan orang tidak perlu tahu apa yang terjadi di belakang. Pokoknya mereka datang dengan nuansa Jawa dan mereka maunya makan enak. Jadi saya harus turun tangan sendiri gitu. Ya inspirasinya karena saya senang ke Jogja. Jadi setiap habis goes kan capek. Terus nanti kan hampir semua rata-rata di Jogja restoran, kafe apa semua kan bentuknya joglo-joglo begini, kayu-kayu yang simple. Kadang-kadang tuh kan pakai kandang sapi, itu kan lucu. Jadi saya suka aja gitu. Makanya itu orang kota yang kembali ke desa begitu. Jadi saya pikir kenapa vibes itu tidak saya bawa ke Jakarta, karena kan hampir semua rata-rata itu kan modelnya ruko, bangunan yang mentereng, pasti adalah orang-orang yang rindu pulang kampung, terus duduk santai-santai di joglo sambil menikmati pohon yang rindang, minum wedang jahe, kan enak Mas. Nggak perlu jauh-jauh ke Jogja. Saya suka dengan pakaian daerah. Kadang-kadang nanti saya pakai baju NTT, nanti saya pakai baju Papua, nanti saya pakai baju Makassar, entar lagi saya pakai baju Bali gitu. Saya suka aja. Ini kan kita baju-baju adat di Indonesia ini kan banyak macam ya, bagus-bagus gitu, apalagi tenun-tenun, itu bikinnya juga handmade gitu kan, itu luar biasa loh. Jadi saya suka aja sesuatu yang etnik begitu. Jadi di restoran Pawon Sambal Kentir ini kami menyediakan masakan Nusantara. Selain ayam ingkung itu yang dari Jogja, sate kelatak, tengkleng, terus tongseng, gulai kambing segala itu kan dari Jogja ya. Tapi kami juga menyediakan nasi liwet yang ala Sunda, terus paket Manado yang ada ayam woku, terus cakalang rica-rica, kangkung bunga pepaya, terus menu favorit kita di sini juga papeda yang pakai kuah kuning. Itu kan memang identik makanannya Papua. Tetapi yang saya agak surprise karena bukan hanya orang-orang dari timur saja yang suka makan papeda ternyata. Jadi ini orang Jawa pun makan, orang Chinese pun, mereka mungkin ingin mencoba pertama atau mungkin sudah pernah coba dan sudah tahu rasanya papeda begitu. Ya antusias masyarakat ya luar biasa dengan makanan yang ada di sini begitu. Jadi orang kan tidak boring ya dengan Jawa-Jawa melulu, kan ada, kalau Jawa kan ada yang manis, kalau mau yang gurih-gurih ada yang Sunda gitu, liwetan. Pokoknya saya sediakan menu Nusantara di sini. Signature menu kita itu ayam ingkung. Jadi ayam ingkung itu memang diungkepkan selama 3 jam benar-benar slow cook, dan kita pakai ayam kampung. Itu kan udah pakai satu paket, di dalam situ ada daun pepaya tapi diolah sedemikian rupa jadi tidak pahit. Terus ada arehnya juga, karena kan kalau orang Jawa tuh kan identik gudeg pakai areh begitu. Ini ayam ingkung kita kan cenderung manis. Beda dengan ayam ingkung lain kan mungkin sudah full santan ya. Kalau kita punya tuh dia tidak pakai santan dan dia diungkep selama 3 jam slow cook begitu. Itu signature menu kita. Kalau untuk sekarang ini memang saya masih handle sendiri. Saya selalu setiap hari saya harus datang ke sini untuk memantau sambil saya juga turun tangan di sini. Mungkin orang-orang berpikir ngapain sih, udah punya duit sendiri, bukannya dibiarin aja itu. Cuman karena saya tipikal orang yang bekerja dan saya tidak bisa diam gitu. Saya senang aja, senang kerja. Nanti juga kalau lagi ini ya saya potong-potong taman-taman, saya rapihkan, atau kadang-kadang kalau di toiletnya lagi tisunya kurang, begitu saya tambahin sendiri. Itu kayak terbawa dengan hospitality yang terbiasa dari pramugari gitu. Jadi memang kayak sudah bawaan orok gitu, kayak pengen noto-noto begitu, kayak ya gitulah. Omset, kalau omset saya per hari itu saya paling top itu di 55 juta.
per hari. Ya, itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu ya, pas weekend. Tapi kalau di hari-hari biasa 38, 40, sekitar segitu. Tetapi kalau resto kan adalah masa kayak misalnya pada saat pendaftaran anak sekolah mungkin orang banyak pengeluaran jadi mereka juga tidak terlalu ini. Tapi momen-momen itu hanya sekitar 2 minggu. Selebihnya ya rame. Saya sih puji Tuhan aja. Maksudnya kalau Mas boleh percaya, saya semenjak buka ini resto, saya tidak pernah grand opening. Tidak pernah yang bunga dipasang, selamat atas pembukaan pawon sambal kentir, nggak ada. Saya hanya buka pagar aja, orang masuk silakan, saya layani gitu. Buka pagar, orang datang makan, kita layani gitu. Dan awal-awal itu kan saya tidak terlalu banyak mengeluarkan menu, karena kan personil juga waktu itu terbatas. Jadi kita menu-menunya waktu itu sedikit aja, kebanyakan ya sambal-sambelan lah, sambal bakar gitu. Terus setelah itu baru beberapa bulan kemudian baru kita nambah menu sampai ya akhirnya jadi seperti sekarang ini begitu. Strategi marketingnya gimana? Nggak pernah grand opening, nggak pernah soft opening. Ternyata saya lihat juga ramai. Cara ibu memasarkan resto ini bagaimana? Jadi kembali lagi ke 1 tahun lalu ya, maksudnya kayaknya seperti anugerah deh Mas. Kenapa? Karena orang-orang yang datang makan ke sini, saya tuh tidak tahu itu mereka tuh ternyata mereka tuh ada yang produser TV gitu, yang lagi makan di sini, terus tiba-tiba pengen ketemu owner, ibu boleh nggak kita mau liput ini? Kenapa? Saya tanya gitu. Ya karena di tengah-tengah kota, terus ada bangunan begini gitu di tengah-tengah kota. Jadi kayaknya saya pengen liput aja gitu biar, karena ada kan itu Indosiar waktu itu acara fokus. Jadi habis berita, terus habis itu kan acara kuliner ya. Jadi semua anugerah. Saya tidak pernah bilang panggil orang, Mas, kamu ini atau bayar food blogger kek, apa kek gitu. Enggak. Jadi beberapa stasiun, saya sudah ada sekitar 5 stasiun TV yang meliput kita di sini. MNC, Trans TV, terus Nusantara TV, Indosiar, terus TV apa ya, pokoknya ada 5 deh, saya lupa gitu. Dan saya tidak pernah panggil mereka yang datang sendiri dan saya tidak membayar apapun. Jadi kayaknya dia mungkin mengalir aja seperti air gitu. Baru terakhir aja itu ada yang food blogger yang mau meliput, ya udah saya persilakan. Tapi saya kalau yang bayar-bayar yang selama ini TV nggak ada, 25 perak pun saya nggak ada bayar sedikit pun. Makanya saya pikir ini anugerah aja gitu loh. Karena saya juga bangun ini benar-benar sendiri, Mas. Tidak ada arsitek, tidak ada desain interior. Jadi saya hematnya banyak ini. Desain interior nggak ada, desain eksterior tidak ada, konstruksi tidak ada. Saya bangun sendiri. Jadi nata-nata ini tanaman pun saya sendiri. Semua ini pernik-pernik ini saya beli sendiri. Itu semua benar-benar saya desain sendiri dari nol semuanya. Saya suka berimajinasi aja. Saking sering ke Jogja, tahu nggak sih Mas? Di Jogja itu lucu-lucu restonya itu loh. Jadi saya kan suka berimajinasi gini, ih lucu ya begini. Saya lihat begini, oh ya udah. Makanya tuh di bawah saya pasang itu padi-padi, terus kelapa. Nggak apa-apa itu biar nanti kan burung-burung juga bisa makan padi-padi. Ntar kalau habis saya pasang lagi. Saya ambil padinya itu dari Jogja. Momen yang paling berat saat papa saya meninggal. Jadi dari keluarga itu saya doang nih yang rambutnya keriting ikut papa saya. Karena kan mama saya bukan dari Papua ya. Mama saya kan dari Sangier Talaut tuh yang di deket Filipina, Manado, masih sana lagi di kampung sana. Itu mama saya gitu. Jadi saya deket banget sama bapak saya. Terus karena rambut saya yang keriting ini sendiri, papaku tuh sayang banget sama aku gitu. Jadi selalu kita tuh diajar berani. Pokoknya semua serba otodidak lah. Nyetir mobil pun itu otodidak, cuman lihat doang terus bawa, bukan yang kayak orang lain tuh kursus-kursus kayak apa, enggak gitu loh. Jadi peran papa saya itu sangat-sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan saya. Kenapa? Karena kita tuh semua diajar disiplin, diajar bagaimana kamu menjadi orang yang berintegritas begitu. Jadi semenjak papa saya meninggal, itu benar-benar hal yang paling saya terpukul sekali begitu. Saya luar biasa kehilangan banget gitu. Ya, terpuruk banget. Tapi karena waktu itu saya waktu mau jadi pramugari, kan mama saya mati-matian nggak boleh. Karena mama kan takut, kan orang tua ya, ntar pesawatnya jatuh, anak gue mati gitu kan. Tapi papaku selalu bilang, di mana-mana juga mau apa juga kalau memang Tuhan sudah berkehendak, mau duduk juga bisa mati gitu. Jadi papa saya benar-benar yang encourage me untuk jadi apa yang memang kamu mau, you just do it gitu. Jadi
ya pertentangan antara ibu dan bapak gitu ya. Ya itulah, makanya waktu papa saya benar-benar encourage saya terus-menerus, akhirnya saya berani untuk maju. Itulah kekuatan saya yang luar biasa itu ya, orang tua lah gitu. Kalau achievement, kan awalnya saya bikin kafe kecil-kecilan di pinggir jalan juga. Habis itu saya naik lagi, terus sampai sudah jadi sebesar ini, itu saya anggap achievement yang luar biasa. Karena dari perjuangan yang naik turun dengan berbagai macam masalah, dari situ kita belajar. Saya hanya berpikir bahwa don't focus on the problem, but focus on the process. Jadi setiap proses yang kita alami ini, kalau saya pribadi, kalau saya mundur lagi ke belakang, proses-proses yang semua kita alami ini, dinikmati aja. Kenapa? Karena saya hanya berpikir bahwa, masa iya sih mau hujan-hujan terus? Nanti suatu waktu kalau habis hujan kan ada pelangi, gitu. Masa hujan terus? Jadi saya menikmati aja semua proses yang saya alami begitu. Jadi itu bagi saya itu selalu mendatangkan kebaikan. Kenapa? Saat kita mengalami masalah, kita akan flashback kembali bahwa apa yang sudah Tuhan buat itu pasti akan mendatangkan kebaikan, dan kita akan bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Karena orang lain juga pasti ada mengalami hal-hal jatuh bangun, dan saya sih ingin ya menjadi berkat aja juga buat orang lain, dan saya pengen encourage people yang mungkin sekarang kadang sedang down, sedang tertatih-tatih untuk memulai sebuah usaha. Orang kalau kebanyakan mikir, akhirnya tidak jadi-jadi kan Mas. Ya udah, just do small thing aja gitu loh. Tidak usah yang berangan-angan yang kayak yang ini. Semua orang pasti punya impian yang besar. Tetapi kan kalau kita hanya bermimpi dan bermimpi, tapi we didn't do anything, begitu itu kan kayaknya juga percuma kan. Jadi just do small thing aja dulu. Kalau saya selama ini kan saya rekrutmen sebanyak mungkin aja ya kalau untuk SDM, cuman kan terus terang kalau untuk anak-anak yang masih ya gen stroberi ya katanya ya, jadi baru juga disenggol dikit, baru juga dikasih tahu apa terus kabur gitu kan. Tetapi saya prinsipnya begini, saya selalu berdoa sama Tuhan bahwa saya minta diberikan orang-orang yang baik, yang satu frekuensi, yang mau bekerja sama dengan kita, bersama-sama membangun gitu. Jadi saya tidak pernah memakai tangan saya ini untuk menyakiti orang lain dengan maksudnya saya mau pecat mereka atau apa begitu, tidak. Pokoknya mereka kerja aja gitu. Tetapi kan nanti dengan berjalan waktu itu saya percaya bahwa itu kayak seleksi alam ya Mas ya. Jadi kan saya sudah minta sama Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik gitu. Jadi pada saat yang sudah pergi ya tidak usah disesali, biar aja dia pergi gitu. Pasti ada 1000 pengganti lagi yang Tuhan akan kirimkan ke saya. Jadi saya selalu bilang bahwa show must go on. Ada kamu, tidak ada kamu, ya ini kan tanggung jawab saya. Kenapa? Karena ini sudah Tuhan titipkan di tangan saya. Kan ada pepatah tuh, we owners of nothing, but we steward of everything. Kita bukan pemilik sesungguhnya untuk apa aja, bukan. Tapi kita hanya sebagai pengelola, begitu. Kelolalah dengan baik apa yang sudah Tuhan titipkan di tangan kita. Saya pernah ngalamin yang saya punya manajer, dia bawa semua, dia punya itu kan, ya orang-orangnya dia semua yang masuk kerja di sini. Karena saya waktu itu fokus di pembangunan, saya fokus di semua marketing, di dapur segala macam kan. Ternyata nggak tahulah ada hal apalah yang membuat ini. Jadi dia semua gelondongan tuh semua satu itu, dan cuma tinggal mbak saya yang dari Jogja itu yang tukang masak itu aja. Tetapi ada aja begitu pertolongan Tuhan. Jadi makanya saya bilang perbanyaklah berteman. Saat kita tuh berteman, kita bertemu orang begitu, nanti nggak tahu ada aja pertolongan Tuhan begitu loh. Sementara pagar sudah dibuka Mas, nggak mungkin dong saya tutup lagi, nggak mungkin. Jadi akhirnya saya telepon teman gitu, dan teman saya juga sama-sama kita punya resto, dan dia backup saya gitu. Akhirnya selama hampir 2 minggu ya, dia backup saya sambil kita rekrutmen gitu. Jadi itulah kayak lagu ya, that's what friends are for, itu bener banget. Kita semakin banyak teman, kita semakin saling memberi, saling memberkati. Saya nggak punya mimpi-mimpi apa-apa sih, saya soalnya kayak berjalan mengalir aja sih. Memang saya punya mimpi ini, punya resto besar ini, never. Nggak pernah, saya tidak pernah bermimpi-mimpi yang muluk-muluk, begitu nggak pernah gitu. Dari pramugari, terus habis itu saya mulai lagi dengan sesuatu yang baru lagi di food and beverage. Jadi kalau punya mimpi, saya sih nggak ada mimpi
mimpi yang muluk-muluk, biar aja berjalan seperti air. Saya sih kalau memang ini sudah settle semuanya gitu, saya sih nggak mau gerasa-gerusu ya. Jadi biar ini semua settle baik, nanti mungkin kalau sudah profitnya sudah mencukupi lah, saya rencana memang mau buka satu resto lagi tapi di Papua dengan nuansa ini nggak apa-apa gitu. Jadi kan di sana kan juga banyak orang Jawa yang rindu kampung halaman, dan saya yakin pasti ramai banget. Kenapa? Karena sebelumnya juga saya kan banyak lah kenal orang gitu. Terus saya yakin lah gitu, karena di sana ASN, tentara, polisi, terus yang pokoknya banyak lah, hampir semua orang Jawa di Papua. Dan pasti mereka kan lihat bangunan gini dengan makanan yang Jawa itu pasti itu antusiasnya luar biasa. Jadi saya sih percaya diri aja. Saya juga bingung kenapa ramai banget. Mungkin karena suasananya berbeda dengan tempat lain kali. Maksudnya ini di tengah kota, terus suasananya kayak gini, kayak langsung masuk tuh kayak langsung masuk di Jogja gitu kan. Kayak langsung bangunannya langsung kayak terkurung begitu. Itu mungkin begitu pertama. Yang kedua juga mungkin makanannya kita juga kan lain daripada yang lain. Kalau kayak ayam ingkung kan juga disajikannya juga di yang tertentu aja, kayak acara-acara yang besar lah gitu. Kalau kita kan selalu sediakan makanannya yang saya bikin lain daripada yang lain, yang orang juga nggak bosenin gitu. Dan kenapa sekarang saya bikinnya Nusantara, jadi orang kan nanti dia datang dia coba ayam ingkung Jawa, nanti dia datang lagi dia bisa coba yang Sunda, nanti datang lagi dia pengen coba yang Manado. Jadi orang tuh kayak curious gitu loh. Jadi saya beberapa tamu yang saya temui, Bu Peggy ini makanannya enak, nanti besok saya mau coba ya yang Manado. Aku udah coba yang Manado enak, besok saya mau coba ya yang Papua, yang gitu-gitu. Jadi ya kembali lagi harus pintar-pintarnya kita berkreasi lah. Saya kan bilang bahwa kreativitas kita tuh luar biasa yang sudah Tuhan taruh di kita punya otak ini loh. Jadi ya berkreasi lah sebanyak-banyak mungkin. Kalau saya sih itu aja. Saya tidak berekspektasi bahwa itu nanti menengah ke atas, begitu. Nggak ada ekspektasi itu. Tapi kenyataan yang datang juga orang-orang yang menengah ke atas, ya itu berarti anugerah aja sih. Saya juga nggak punya pengalaman mas di food and beverage, nggak ada gitu loh. Saya hanya learning by doing aja ini, bener deh. Jadi dari yang kecil-kecil itu membuat saya banyak belajar. Dari resto yang kecil itu, kafe kecil di pinggir jalan, itulah membuat saya amazed aja dengan kebaikan Tuhan buat saya. Karena background saya pramugari, hospitality itu kan penting. Kan selalu ditekankan itu hospitality, kenyamanan untuk orang. Kita mau datang karena saya juga orangnya suka kuliner dan saya suka di tempat-tempat yang bagus gitu, yang nyaman, kita duduk juga tenang gitu. Jadi saya menempatkan diri saya kepada orang lain gitu. Kalau saya aja senang digituin, kenapa orang lain juga masa sih nggak mau digituin gitu loh. Jadi saya selalu menempatkan diri saya seperti ke orang lain aja gitu. Ya kembali lagi berbagai macam problem yang saya alami itu belajar dan terus belajar, dan sampai kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan buat kita punya hidup. Saya don't focus on the problem but focus on the process. Nikmati semua proses yang kita jalani. Yang saya sampaikan tadi bahwa kalau ada hujan nanti ada pelangi. Jadi santai aja gitu. Semua yang saya alami saya lewatin aja. Otak kita juga overload kalau kita terlalu memikirkan apa yang belum tentu terjadi di depan. Lakukan aja apa yang bisa kita lakukan sampai akhirnya kita mencapai tujuan. Dan ini tujuan ini sudah saya dapatkan. Saya tidak tahu lagi nanti Tuhan mau kasih saya apa, saya tidak tahu. Cuman ya ini sih amazing aja buat saya gitu. Yang pengen saya sampaikan buat adik-adik saya, walaupun kita itu terbatas dengan fasilitas, terbatas dengan kita punya fisik mungkin tetapi orang itu dinilai itu bukan dari fisik atau apa. Kita belajar dan terus belajar. Jangan pernah menyerah. Kalau satu kali gagal, masih ada 1000 kesuksesan di depan. Jadi terus aja belajar dan jangan pernah kita terpengaruh dengan omongan orang. Kenapa? Karena kita ini kan sudah mau sampai di Apollo nih, mau terus tancap ke atas. Terus orang mau tarik kita punya kaki ke bumi. Kalau saya nggak mau kayak begitu. Itulah kembali Bapak saya selalu mengajarkan kita menjadi orang-orang yang kuat. Jangan terpengaruh dengan omongan orang. Nggak juga menambah-nambah rekening saldo saya, begitu. Jadi santai aja. Untuk anak-anak muda sekarang, jangan mudah menyerah. Baru juga disenggol dikit, nggak apa-apa. Itu namanya pembelajaran, jadi harus kuat. Baik, terima kasih. Saya Peggy, pemilik usaha restoran Pawon Sambal Kentir, beramat di Jalan Bang Pitung nomor 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sampai jumpa, terima kasih.
Pecah Telur Academy, bantu pemula bisa pecah telur.